Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sulastri Khair SPD CGP Angkatan 5 dari TKIT Al-Fatih Makassar. Dengan hormat, perkenalkan pula pendukung saya, Sri Gunanti SPD MPD sebagai fasilitator dan Tita Farmayanti SP sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini akan muncul pertanyaan pemantik yang akan membantu saya dalam penyampaian materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Terdapat 3 unsur penting dan terkenal dalam Patra Triloka, yaitu Ingarsa Sungtulada, yang di depan memberi teladan, Ingmadya Mangun Karsa, yang di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani, dari belakang mendukung. Patra Triloka tersebut telah menjadi pegangan pendidikan sejak zaman dahulu. Sebagai seorang pemimpin, kita sudah sepantasnya memposisikan diri dalam 3 bagian tersebut. Nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam filosofi Ki Hajar Dewantara telah tertanam dan menjadi karakter, sehingga hal tersebut memengaruhi pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang telah tertanam akan berakar dan menyatu terhadap seluruh perilaku dan perkataan diri kita. Nilai memengaruhi sudut pandang dan empati yang kita miliki, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan buah dari nilai-nilai yang telah tertanam. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching membantu pengambilan keputusan oleh coachee. Hal ini menjadi jalan pembuka berbagai sudut pandang dan kemungkinan. Coachee memutuskan sebuah keputusan setelah melakukan pertimbangan. Apakah efektif atau tidak? Tidak ada jaminan atas hal tersebut. Coachee bisa saja kembali lagi di lain kesempatan untuk menyampaikan problem baru yang muncul. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki kepekaan dan kemampuan mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang timbul di sekitar saya. Hal ini dikarenakan aspek sosial emosional berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Contoh kasus, Yumna adalah murid yang cerdas. Ia anak yang ramah dan sering menyapa guru. Hari pertama ujian tengah semester, Yumna terlambat ke sekolah. Gerbang sekolah telah ditutup. Aturan yang berlaku, Yumna harus pulang ke rumah dan tidak mengikuti ujian hari ini. Namun, wali kelas hanya terdiam saat melihat Yumna memelas dari luar pagar. Dilema etika. Apakah ia harus memberikan pengecualian kepadanya atau taat pada aturan? Aspek sosial emosional inilah yang membuat ibu guru menjadi dilema etika. Keputusannya akan dipengaruhi oleh aspek sosial emosional. Bukan berarti harus kejam, namun tidak benar juga jika harus memanjakan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai seorang pendidik akan mendominasi teknik
dan cara menuntun murid-murid dalam pembelajaran. Hal ini yang menjadi pembeda dari setiap sudut pandang pendidik dalam pengambilan keputusan. Baik itu masalah yang muncul adalah bujukan moral atau dilema etika. Pendidik menuntun murid agar melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan saya dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan? Pengambilan keputusan yang tepat kita perlu didasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebagai pemimpin yang berdasar pada 3 hal tersebut, dalam pengambilan keputusan maka hasil akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menanggalkan kondisi sosial emosional pribadi akan membantu diri kita jauh dari penyesalan dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang muncul dari lingkungan sekolah adalah masih adanya stigma, like and dislike. Hal ini terkadang menimbulkan berbagai reaksi dari satu pihak yang masih mengedepankan emosional. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma dengan efek yang besar. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda? Pengambilan keputusan ini berpengaruh dalam pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid-murid dapat diputuskan setelah melakukan pengecekan awal terhadap 3 aspek kebutuhan belajar. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran di kelas adalah seorang guru. Guru menjadi tauladan dalam pengambilan keputusan. Murid-murid belajar langsung dalam penerapan nilai-nilai kebajikan. Guru sebaiknya melakukan pengambilan keputusan yang bijak agar murid-murid bisa belajar nilai kebijakan. Murid yang melihat ketidakadilan setiap harinya di kelas akan tumbuh dengan pertentangan yang bergejolak. Di masa depan, ia akan menjadi pelaku pelanggaran nilai etika dan norma. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral? 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Modul ini mengajarkan saya tentang pentingnya pengambilan keputusan itu. Saya menyadari bahwa tugas berat seorang pemimpin ada pada aspek pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang muncul dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk dasar pendidikan, sosial emosional, dan nilai-nilai yang telah diterima sebelumnya. Keputusan-keputusan tersebut juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pendidikan, sosial emosional, dan nilai-nilai ke depannya. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, bagi saya semuanya di luar dugaan. Sebelumnya saya mengalami banyak dilema etika dan bujukan moral. Saya baru mengetahui bahwa ada teori yang mengkaji hal tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang terkait dengan situasi moral dilema. Hal ini yang membedakan adalah, dahulu saya memberikan keputusan setelah mempertimbangkan mudarat dan maslahat yang akan timbul. Dibandingkan saat ini,
Saya akan melakukan analisis kasus menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan pertama yang terjadi adalah sebelum sampai di modul 3.1, saya belum mengetahui tentang adanya ilmu yang telah dikaji terkait pengambilan keputusan. Saat ini, saya mengetahui bahwa ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan yang dapat dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagai langkah agar tidak ada penyesalan dan sebagai langkah untuk meyakinkan diri agar tidak melanggar terhadap nilai dan etika. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jika mengukurnya dengan nilai 1-10, maka sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin, saya akan memberikan nilai 10. Begitu pentingnya topik modul ini, karena sebagai pemimpin kita adalah tauladan yang bertanggung jawab dengan seluruh anggota. Seorang pemimpin pelajaran memberikan keputusan akan berpengaruh terhadap masa depan murid-murid. Salam dan bahagia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.